985 tower BTS Kemenkominfo mangkrak, Mahfud MD, hanya barang-barang mati. Ratusan tower proyek Base Transceiver Station, BTS, 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mangkrak. Hal itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, memeriksa keberadaan tower BTS itu melalui satelit. Tiang itu dilihat dari satelit oleh BPKP. Kan hanya ada 985 itu pun semua yang dijadikan sampel tak ada, hanya barang-barang mati. Mangkrak, ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD ditemui di Hotel Bidakara, Kamis, 17 Mei 2023. Mahfud mengatakan, proyek BTS 4G Kominfo dimulai sejak 2020 dengan rancangan anggaran mencapai Rp28 triliun yang akan dikeluarkan hingga 2024. Pemerintah kemudian menggelontorkan dana Rp10 triliun untuk proyek pembangunan tower BTS 4G jangka waktu 2020 hingga 2021 dengan target 1.200 tower. Tapi, sampai akhir 2021 barangnya enggak ada. Lalu diperpanjang sampai Maret 2023, tambahnya. Mahfud menambahkan, pada kurun Desember 2021 hingga Maret 2023, ditargetkan pembangunan 4.800 tower BTS. Akan tetapi, hingga saat ini, hanya terdapat 985 tower BTS 4G yang telah dibangun, namun itu pun tidak bisa digunakan. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka usai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Johnny ditahan untuk 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan. Penetapan dan penahanan tersangka itu dilakukan setelah Johnny selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, pada hari ini. Adapun Plate sudah diperiksa sebanyak 3 kali, yakni pada hari ini. Kemudian, pada Selasa, 14 Februari 2023, dan Rabu, 15 Maret 2023, dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo mencapai Rp8,32 triliun. Sebelum Johnny G. Plate, Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama, Dirut, Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, AL. Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, MA, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, I. Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, GMS, dan Tenaga Ahli Human Development, HUDEV, Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, YS. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Akibat perbuatan para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.